Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniastuti dari kelas 5B PR. Di sini saya mendapatkan tugas dari Pak Zaki. Tugas ini sebagai pengganti UTS. Nah, UTS-nya itu mereview podcast dari Pak Zaki yang makulnya itu Islam dan Budaya Jawa. Nah, langsung saja. Yang pertama itu pengertian budaya. Budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Nah, itu pengertian budaya secara umum. Ini menurut tokoh Kuncoro Ningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya itu dalam bentuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, bangunan, karya seni, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen budaya. Komponen budaya itu ada dua. Yang pertama, materi. Bisa dilihat, diraba, bersifat arkeologis. Yang kedua, non-materi. Tidak bisa meraba dan melihat. Contohnya, dongeng, cerita rakyat, pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, norma, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan Islam dan budaya. Pendapat tokoh yaitu manusia secara naluriah ingin melindungi kebudayaan, jadi ingin menjaga nilai-nilai tradisi, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada 3 pandangan pendapat para tokoh, antara lain: 1. Menyebutkan bahwa agama itu sumber kebudayaan. 2. Menyebutkan bahwa agama dan budaya Jawa tidak ada hubungannya. 3. Menyebutkan bahwa agama sebagai salah satu unsur kebudayaan terhadap agama. 3 pendapat yang mengenai hubungan Islam dan budaya. Yang pertama, menerima. Islam menerima kebudayaan. Yang kedua, dimodifikasi ulang. 3. Menolak. Islam menolak kebudayaan. Selanjutnya, kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Berkaitan dengan seremonial. Aspek ritual itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus pada waktu tertentu dan ada aspek seremonialnya. Contohnya, orang meninggal diperingati, bayi yang baru lahir diperingati, pernikahan menggunakan ritual Jawa. Ada filosofi tokoh yang mengatakan, jadilah air, jangan jadi batu. Dari filosofi ini muncullah ritual-ritual yang berkaitan dengan Islam dan Jawa, ditandai dalam 3 hal besar, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pribumisasi Islam secara etimologis adalah pribumisasi sama dengan Indonesiasi yang dikemukakan dari salah satu tokoh penting. Ada beberapa prinsip yang harus dipahami di dalam pribumisasi Islam. 1. Bahwa proses Islamisasi atau Islam masuk ke Indonesia sebagai suatu ajaran yang normatif dari Tuhan, itu akomodasi dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas asli. Nomor 2. Menolak Arabisasi, yaitu proses penyamatan dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim Timur Tengah. Hal ini berarti mencerebut akar budaya lokal. Pribumisasi itu bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat. Justru agar budaya itu tidak hilang. 3. Pribumisasi Islam menjadikan agama dan budaya tidak saling menyalahkan, melainkan berwujud dalam pula nalar keagamaan dan berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan agama dan budaya. 4. Islam pribumi memberikan keanekaragaman interpretasi dalam praktik Islam setiap wilayah yang berbeda-beda. Dalam pribumisasi Islam sebagai ajaran normatif berasal dari Tuhan, diakomodasi dalam kebudayaan dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Dengan demikian, keduanya akan memberikan corak. Gagasan ini pada hakikatnya bentuk reflektif kehidupan masyarakat bahwa nilai-nilai ajaran agama Islam selalu diakomodasi dalam berbagai budaya. Dengan demikian, konsep ini tidak lagi menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Pada sisi lain, konsep pribumisasi adalah ikhtiar dan upaya untuk menghindari timbulnya perlawanan konflik dari kekuatan budaya setempat, sehingga budaya tersebut tidak hilang. Pendapat tokoh yang mengatakan bahwa pribumisasi Islam terdapat 3 sifat, yaitu bersifat kontekstual, yaitu Islam yang dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks
zaman dan tempat. Selanjutnya bersifat progresif, yaitu kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpanan ajaran dasar Islam, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Bersifat emansipatoris atau membebaskan, menjadikan Islam sebagai ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat kebebasan agama dan etnik. Selanjutnya, universalisme kebudayaan Islam. Pengertiannya, kemauan membuka diri terhadap kebudayaan lokal di Jawa saja didasari dengan nilai-nilai kebudayaan. Sifat elastisitas membuat Islam sebagai sampai pada peradaban yang lebih maju. Contohnya, menutup aurat. Hikmahnya, berjalan saling harmonis, tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud pada nalar keagamaan dan budaya menemukan jembatan antara agama dan budaya. Memberikan spirit dalam praktik kehidupan beragama dalam wilayah yang berbeda-beda. Contohnya yaitu masjid pada umumnya untuk sholat, Idul Adha biasanya menyembelih kurban. Selanjutnya, Islam Jawa dan Sufisme. Islam tidak dengan peperangan ketika masuk Indonesia melalui pendekatan, yaitu perdagangan, perkawinan, dan tasawuf. Terbuka, luas, dan aktif yang menggunakan pendekatan Sufisme oleh para wali songo. Selanjutnya, Kejawen, yaitu agama Jawa, tentang agama Islam yang disandingkan dengan nilai Jawa. Pengertiannya, ada tokoh yang berpendapat keperkasaan terhadap Mataram kemudian menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kejawen dinyatakan sebagai hidup keagamaan yang bernuansa mistis, yang di dalamnya ada etika, adat istiadat, tradisi, hingga membentuk paham Javanisme. Cukup sekian review tadi. Sebenarnya sih bukan review ya, soalnya ya gitu deh. Aku ngerangkum bukan review. Jadi ya kalau misal ada salah-salah kata maupun kalimat yang salah, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.